Sebagai bagian dari solusi permasalahan sampah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki dua program reguler dan program khusus. Pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA, TPS 3R, sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT merupakan program reguler. Sementara untuk program khusus diantaranya program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, dan sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF. Pada tahun 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan untuk melayani 9,8 juta kepala keluarga atau KK. Sedangkan pada 2019, target penanganannya sejumlah 2,6 juta KK, sehingga total target mencapai 12,4 juta KK. Sebanyak 3 TPA sampah regional telah selesai dibangun Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Salah satunya tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS Regional Lulut Nambo di Bogor, Jawa Barat. Pembangunan TPA Lulut Nambo dilanjutkan kembali setelah lebih dari 15 tahun terkatung-katung. Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 21 Desember 2018 lalu. Pengelolaan sampah di Lulut Nambo menjadi fasilitas pengelolaan sampah modern pertama di Indonesia. Teknologi yang digunakan adalah MBT atau Mechanical Biological Treatment, yakni mengubah sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerjasama dengan PT Jabar Bersih Lestari atau PT JBL sebagai pemenang lelang proyek pengolahan sampah regional. Nilai investasi proyek tersebut menembus 46 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 600 miliar rupiah. TPPPAS Regional Lulut Nambo diprakarsai Kementerian PUPR dan mulai pada 2002 lalu. Melalui kajian Jabodetabek Waste Management Corporation atau JWWC, pemerintah daerah Jawa Barat menindaklanjuti rencana ini dengan menyusun dokumen terkait lingkungan sosial. TPPS di kawasan Nambo ini berada di atas lahan seluas 55 hektar. Terdiri dari lahan pemerintah Kabupaten Bogor 15 hektar dan sisanya adalah lahan milik perhutani yang bisa digunakan atas dasar pinjam pakai. Awalnya TPPAS di kawasan Nambo hanya untuk menangani sampah di Kabupaten Bogor. Namun seiring perkembangan, Kota Bogor dan Kota Depok menyatakan turut dalam pemanfaatan TPPAS ini. Karena itu lokasi pengolahan dikembangkan menjadi skala regional dengan kapasitas operasi sebesar 1.500 ton per hari. Belakangan kapasitas pengolahan sampah ditingkatkan menjadi 1.800 ton per hari setelah pemerintah Kota Tangerang Selatan juga turut memanfaatkan TPPAS. Penyelesaian Nambo ini, karena kan kita harus menyesuaikan dengan rencana pengelolaan sampah di Kota Bogor. Kita memang sudah terikat dengan perjanjian ya bersama berapa wilayah Pak? 4 kabupaten kota ya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Tangerang, Depok dengan Tangerang Selatan dengan Depok ya. Di situ ada perjanjian juga kami akan supply 500 ya, maksimal 500 ton. Dengan teknologi MBT, nantinya sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif RDF. Waktu yang dibutuhkan untuk mengolah sampah menjadi RDF sekitar 3 minggu.
Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah rampung. TPA ini mampu menampung 790 ton timbunan sampah per hari yang dihasilkan 475.000 jiwa di 5 kabupaten atau kota di kawasan metropolitan Banjarbakula, yakni Banjarmasin dengan 440 ton per hari, Kota Banjarbaru 200 ton per hari, Kabupaten Banjar 70 ton per hari, Kabupaten Baritokuala 40 ton per hari, dan Kabupaten Tanah Laut 40 ton per hari.
pembuangan sampah terpadu ini adalah meliputi 3 kabupaten 2 kota. Jadi kota Banjarmasin dengan kota metropolitan yang jumlah penduduk kurang lebih 900.000, Banjarbaru, Martapura, Palehari dan Batola itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui dinas Kementerian PUPR untuk menampung sampah di 5 kabupaten ini dibangunlah terminal regional Banjarbakula namanya. Saat ini sudah beroperasi di bulan Desember 2019 hingga sekarang. Pembangunan TPA Regional Banjarbakula merupakan dukungan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya kepada pemerintah daerah setempat dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pembangunan yang dilakukan sejak 12 Mei 2017 lalu telah rampung pada 30 November 2018 silam. Anggaran digunakan sebesar 150 miliar rupiah dalam bentuk kontrak tahun jamak multi-years contract 2017 hingga 2018. Setelah rampung, Presiden Joko Widodo sendiri yang langsung meresmikan TPA Banjarbakula. Sekali lagi, apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dalam pengelolaan TPA regional ini, saya rasa bisa menjadikan contoh di provinsi-provinsi yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan sore hari ini TPA Regional Banjarbakula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dibisikin Pak Menteri PU, ini menghabiskan 149 miliar. TPA Banjarbakula dilengkapi 4 sel landfill dengan luas total 8 hektar. Unit pengelola lindi, bangunan cuci kendaraan, jembatan timbang, kantor, dan pos jaga. Masa manfaat setiap sel TPA diharapkan bisa digunakan selama 10 tahun. TPA Banjarbakula menggunakan sistem sanitary landfill dilakukan untuk membuat kawasan di sekitarnya tidak tercemar dan bau dari timbunan sampah. Cara kerja sistem sanitary landfill ini, sampah yang masuk adalah sampah sisa atau 30% dari sampah awal yang telah dipilah dan dipilih. Kemudian sampah dilapisi tanah. Berbeda dengan sistem open dumping, sampah hanya dibuang begitu saja tanpa diproses lebih lanjut. Juga diolah terlebih dahulu sehingga menjadi air bersih yang tidak mengandung zat kimia yang bisa berakibat pada pencemaran lingkungan. Selain itu, TPA juga dilengkapi dengan area pencucian truk yang membuat lingkungan di sekitar menjadi lebih bersih. Untuk pengelolaannya akan dilakukan oleh unit pengelola teknis atau UPT di bawah pemerintah provinsi. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR
tidak antinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan buah pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. SIMANTU menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teras Kita Hotel Jakarta, Soltera Place, Tarajawali Tower, '88th Avenue, Fasaka Denpasar, Teras Kita Hotel Makassar,
dan teras kita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Persoalan sampah di tanah air hingga kini belum sepenuhnya menemukan solusi yang tuntas. Rumah tangga merupakan salah satu produsen sampah terbesar dari jumlah sampah di Indonesia. Dalam 1 jam, Indonesia memproduksi 7.300 ton sampah atau 175 ton per hari. Jika ditotal dalam 1 hari, jumlah itu bisa menimbun Stadion Gelora Bung Karno. 60%-nya merupakan sisa makanan dan tumbuhan. Sampah tidak hanya dapat merusak kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya bisa melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lainnya yang dapat menimbulkan penyakit. Sumbangan sampah plastik di Indonesia mencapai 14%, sampah kertas 9%, dan 17% merupakan sampah lainnya seperti karet dan logam. Pada 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8 hingga 12 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari air. Jumlah timbunan sampah dalam setahun mencapai sekitar 67,7 juta ton dan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Sampah terbagi menjadi 2, sampah organik dan non-organik. Sampah organik berupa sampah yang dapat dengan mudah terurai di tanah. Non-organik berasal dari sampah plastik. Sayangnya rumah tangga yang memilah sampah di Indonesia baru sedikit. Sekitar 50,8% rumah tangga tidak memilah sampah, diantaranya beralasan karena tidak ingin repot. Melihat masalah sampah yang dihadapi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mendukung gerakan Indonesia Bersih. Antara lain lewat pembangunan TPA dengan skala regional hingga pengurangan sampah dengan memberdayakan warga. Keberadaan TPA sangat penting. Ketika sampah dihasilkan dari rumah tangga, ketika sampah dihasilkan dari restoran, hotel, dari kawasan pasar, mau dibawa kemana sampah ini kalau tidak ditempatkan di TPA? Nah, bagaimana menempatkannya supaya efektif? Program pengelolaan sampah dilakukan Kementerian PUPR melalui program khusus pembangunan TPA regional, TPS 3R, sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT merupakan program reguler. Sementara program khusus diantaranya program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, dan sistem pengolahan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF.
Pada 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan untuk melayani 9,8 juta kepala keluarga. Pada 2019, PUPR menargetkan penanganan sejumlah 2,6 juta KK, sehingga total yang ditargetkan mencapai 12,4 juta KK. Seperti TPA Bestari yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. TPA ini sudah menerapkan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari bila dikelola dengan benar. Proses ini kemudian disertai dengan pemasangan pipa untuk menangkap gas yang dihasilkan dari tumpuan sampah ini. Kemudian dilakukan purifikasi, pemurnian, dan keluar gas. Nah, gas inilah yang kita manfaatkan, kita sebarkan ke KK. KK di sekitar TPA ini, kurang lebih 10 KK. Maka pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong dengan menyediakan infrastruktur tempat pembuangan akhir agar sampah dapat diubah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat. Proses sampah yang ada di timbulan di TPA ini berasal dari sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah dunia usaha. Model dan struktur yang ada di Kota Probolinggo tentang persampahan itu menggunakan sistem sanitary landfill. Di dasar itu menggunakan geomembran. Geomembran itu ditumbuhi oleh sampah. Sampah itu dilapisi dengan tanah uruk. Lantas kami tentunya memberikan pipa di sana untuk antisipasi gas metannya. Gas metan adalah gas yang sangat berbahaya, memberikan efek pemanasan global atau yang sering disebut efek gas rumah kaca. Metan juga merupakan gas yang mudah terbakar dalam kondisi tertentu. Jika memiliki kandungan lebih dari 15%, mudah tersulut oleh api. Pertama ya buat masak itu, mengurangi beban buat beli gas. Dulu bau, kalau angin tuh baunya ke sini, masuk dari belakang kan di sini sampahnya. Tapi sekarang jarang bau. TPA bukan hanya sebagai tempat pengelolaan sampah, TPA juga bisa dijadikan taman hijau untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana melakukan kegiatan positif.